Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurella, pengawas ketenagakerjaan ahli muda pada UPTD Wilayah 2 Karawang Barat. Sebagai pengawas ketenagakerjaan ahli muda, saya mengembangkan amanah konstitusi yang berlandaskan pada pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 atas pengesahan Konvensi ILO Nomor 81 mengenai pengawasan ketenagakerjaan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di lapangan, penegakan hukum-hukum ketenagakerjaan yang saya lakukan didasarkan pada koridor hukum material yang kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang pengawasan perburuhan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang jaminan sosial nasional yang mana keduanya telah diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Secara kelembagaan dan tata cara, peranan saya bergerak selaras dengan pembaharuan hukum formal pada Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara, Perpres Nomor 164 Tahun 2024 dan Permenaker Nomor 20 Tahun 2024. Melalui seluruh landasan regulasi tersebut, fokus utama saya sebagai pejabat ahli muda bukan sekedar melakukan pengawasan rutin, melainkan melaksanakan analisis, evaluasi, serta perumusan tindakan korektif dan solutif atas kepatuhan norma kerja dan K3 di tempat kerja. Hal ini demi mewujudkan iklim kerja yang aman, harmonis, dan berkeadilan. Bapak ini bagian apa di sini? Admin berarti di bawah? Iya. Oh, kena sih. Bukan, tetap jam waktu kerja kita di sini ada yang 5 hari, 8 jam per hari, istirahatnya 4 jam, terus kemudian kalau istirahat mingguannya kan berarti masuk ke sip kan? Berarti ada istirahat mingguan dong ya? Benar nggak? Kalau saya kebetulan masuk yang mana? Yang 6 hari? Iya. Berarti di sini ya, berarti centangnya centang ini, centang sini? Iya. 6 hari, berarti istirahatnya satu jam. Ini jam berapa? Dan jam berapa ke jam berapa? Iya, benar. Jam 12 sampai jam 13 ya. Oke, hari pendeknya? Hari pendek apa? Hari pendek ya? Iya. Hari Sabtu kan ya, hari pendeknya berarti ya. Hari Sabtu berarti berapa hari gitu? Masih berapa jam maksudnya hari pendeknya? Iya. Jadi kan hari pendek di sini berarti hari Sabtu. Tulis hari Sabtu. Saya mendapatkan slip gaji atas nama Egi Ginanjar, yang mana di sini ada lembur senilai 962.482 rupiah. Nah, setelah saya cross check di rincian absensi karyawan, ternyata di bulan Januari ternyata memang ada kelebihan jam setiap minggunya. Minggu pertama itu dia ada kelebihan 4 jam. Tulis. Ya. Di minggu pertama dia ada kelebihan 4 jam. Yang mana kalau 4 jam ini
keduanya 2 terus sampai seterusnya, jadi jumlahnya berarti totalnya adalah 7. 7,5 dong. Jam pertama 1,5. Iya, jam keduanya kan 2. Iya. Ya berarti kan 7,5. Enggak, 1 nih, jam pertama kan 1,5, jam keduanya kan 2. Di ini kan 1 minggu ya Bun, jadi berarti yang maksudnya jadi dia buka ganti hari, jadi hari berikutnya bukan terus menerus, jadi dia di hari berikutnya ada jam pertama lagi 1,5, di jam keduanya berarti dia masuk ke 2, jadi totalnya dia adalah 7. Nah ini minggu pertama. Itu bukan 4 jam berturut-turut ya? Bukan 4 jam berturut-turut. Jadi ini kan hitungan minggu ya. Di 1 minggu ada 4 jam. Jadi bukan berarti dalam 1 hari 4 jam, bukan, berarti ini adalah minggu pertama. Nah di sini. Tadi dulu. 1 minggu itu 4 jam. Itu berapa hari? Ada 2 hari. Oh, 2 hari. Berarti ada 2 hari ya. Jelasin 2 hari. Ini 2 hari ya, jumlahnya jadi 7 jam. Untuk minggu yang kedua, kita mendapatkan ada 6 jam. 6 jam itu dia terdiri dari 3 hari. Berarti langsung saja ya, 11,5 ya. Nah, terus kita masuk ke minggu ketiga. Di minggu ketiga, di sini ada 4 jam lagi. 4 jam, 2 hari, berarti dia jadi 7 ya. 7 jam. Oke, terus di minggu keempat, dia cuma ada 2 jam. 2 jam berarti ini cuma 1 hari. Berarti dia 3,5. Total 1 bulan dia ada di 28 jam. Ini 1 bulan ya. Berarti saya sudah mencari upah per jamnya, karena gaji kita di sini UMSK ya Pak ya, izin ya. Kita Di lihat sini gaji ada pokoknya di itu UMK atau tidak gitu kan. 59,759 ya. Kan ada gaji pokok UMK nih. Dan kalau ada tunjangan tetapnya berarti ditambah tunjangan tetap. Per jamnya Kecuali di tidak sini tetap kan ada tidak kan. 345 ya. Dikali 28 jam. Contoh mereka ini. Jadi totalnya sama yang tadi saya sebutkan. Jadi 9, 6, 2, 4, 8, 2. Kalau hitungan kalkulator saya, karena pembulatan saya beda sama sistem, cuman ada di 961. Jadi Mayora melebihi Rp1. 100 rupiah. Itu dasar perhitungan upah lemburnya ketemu 34 tuh dari mana? Hitungan per jam di upah ini Bu. Upahnya berapa? Upah 1 bulannya di sini UMSK ya Bu. Di 5, 9, 4, 1, 7, 173 sama dengan. Apa ada tunjangan tetapnya? Ada Tidak tunjangan ada, lain nggak? Kebetulan tidak ada. UMK aja. Kebetulan tidak ada UMK. UMK Kabupaten Bekasi emang tahun ini berapa? Bukan UMK kabupaten, dia UMSK. UMSK. UMSK-nya berapa? UMSK-nya sekian 59. Kalau UMK Kabupaten Bekasi sendiri berapa? 3983. 39. 59. Berarti kalau sektoral lebih kecil? Nah itu dia. Pas sektoral 5938 tuh. UMSK dia kalau Sektoral. oh ya sektoral. Oke, kurang lebihnya sekian penjelasan saya. Terima kasih. Ini sebentar deh, Lah. Ini tadi Lala security atau bukan? Bukan. Oh, bukan. Oke. Operator. Oke. Norma K3 sesuai dengan Permenaker nomor 8 tahun 2020 tentang pesawat angkat dan angkut.
Nah, tahapannya pertama kita harus melihat dulu nih peralatan kerjanya. Yang kedua, bahan kerja. Yang ketiga, cara kerja. Dan keempat, tenaga kerja. Dan yang kelima adalah lingkungan kerja. Nah, untuk peralatan kerja pastinya kita akan diawali dulu kita melihat logbook data forkliftnya. Apa sih logbook data forklift itu? Yaitu kita melihat pencatatan spesifik teknis armada forklift yang dikelola, ada kapasitas angkatnya, load chat, tipe bahan bakar, baterai, atau tahun pembuatan. Nah, kita masuk ke pemeriksaan legalitas ya. Ada file kelayakan surat izin alat siap forklift dan surat izin operator SIO operator forklift yang masih aktif. Nah, untuk bahan kerja kita akan lihat dulu zona dan layout lingkungan kerja, memetakan jalur khusus forkliftnya nih, kecukupan penerangan, tanda peringatan safety sign, serta batas kecepatan maksimal di area kerja. Kita akan memverifikasi uji pra operator atau free set check ya, menilai lembar checklist harian yang diisi operator sebelum menghidupkan mesin, pengecek oli, sistem hidrolik, fungsi rem, ban, dan garpu forknya. Nah, observasi di perilaku pengemudi itu penting banget untuk keselamatan dan kesehatan kerja, mengevaluasi kepatuhan terhadap aturan, beban tidak overload, pandangan saat membawa barang, mundur jika pandangan terhalang, dan menggunakan APD wajib. Menerima rapelan dari Januari sampai April. Itu ya. Baik, terima kasih. Nanti Tadi ada tambahan yang THR-nya kurang. untuk yang kemudian untuk yang THR Nanti teman-teman ada yang khawatiran ya. jumlah kan tadi disebutkan. Ya, kemudian untuk yang muslim karena kemarin THR sudah terlewati, itu juga ada tambahan di rapelannya. Kalau untuk yang Katolik karena kan masuk Desember yang berbarengan dengan itu. Seperti itu ya. Baik, ini silakan teman-teman saya tambah satu-satu ya. Mas Arisma. Silakan ke sini ya. Ya, dikasih tahu ya. Dikasih tahu itu pagi juga ada. Bocor ke istrinya. Enggak apa, pas kote, Pak. Preventif edukatif, tindakan non-justisial, represif justisial. Membuat perencanaan kerja, rencana kerja, pengawas ketenaga kerjaan, pelaksanaan, pembinaan, pemeriksaan, pengujian, penyidikan, dan atau pengembangan sistem pengawasan ketenaga kerjaan. Yang dimaksud dengan pembinaan ada penasehatan teknis, pembimbingan teknis, supervisi, sosialisasi, atau diskusi. Membuat laporan pembinaan dan pemeriksaan. Pertama, berkala khusus ulang. Membuat nota pemeriksaan 1 dan nota pemeriksaan 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya melaksanakan tugas dan membahas pertemuan kita hari ini, perkenalkan saya untuk memberikan penyuluhan terkait netralitas ASN. Netral artinya kita tidak memihak, tidak ikut campur, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik manapun. Tugas kita hanya satu, fokus memberikan pelayanan terbaik dan profesional kepada masyarakat secara adil. Karena apabila saya tidak netral, maka saya sebagai ASN
mendapatkan pelanggaran atau konsekuensi kepegawaian, yaitu ada sanksi moral, disiplin ringan, sanksi disiplin sedang, sanksi disiplin berat. Nah, rekan-rekan, teman-teman yang ada di sini, karena memang saya adalah ASN, jadi saya tidak bertujuan berpihak ke membawa kepentingan, dan saya hanya bertugas sebagai pengawas ketenaga kerjaan.